Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agis Mansyah dari SMA Negeri 1 Kusandal, Kabupaten Majalengka. Di sini saya akan memaparkan materi tentang bela negara. Dalam bela negara terdapat beberapa poin. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Setelah 350 tahun dijajah oleh Jepang dan Belanda, sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Teman-teman, apakah kalian tahu negara kita mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua? Terdapat beberapa makna dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama adalah keberagaman yang bersatu, yang kedua toleransi dan saling menghormati, yang ketiga persatuan dalam perbedaan, dan yang terakhir adalah kekayaan budaya dan keunikan. Teman-teman, apakah kalian tahu betapa pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan negara? Alasannya adalah karena keutuhan sebuah negara akan berdampak di segala bidang termasuk keamanan, politik, sosial, dan budaya. Keutuhan negara Indonesia akan menentukan tercapainya tujuan negara yang terdapat dalam usaha dan keamanan negara. Jadi, ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan-gagasan atau pengetahuan tentang ide-ide. Ideologi dibutuhkan untuk suatu bangsa untuk mewujudkan tujuan negaranya. Bagi suatu negara, ideologi merupakan sesuatu yang berfungsi sebagai pandangan hidup dan bertujuan arah di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah kalian tahu kenapa Pancasila disebut sebagai ideologi bangsa? Alasannya adalah karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan negara. Kemalan dalam kehidupan. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga tanpa membedakan suku, agama, ras, dan sebagainya. Yang keempat, menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang terakhir, membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Poin yang ketiga ada tentang Pancasila. Pertama, usulan dasar negara dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin secara lisan mengusulkan 5 asas dasar negara Indonesia yang berbunyi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketahanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah pidatonya, Muhammad Yamin menyerahkan 5 rumusan dasar negara dalam rancangan tertulis Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, usulan rumusan dasar negara dari Supomo kemudian pada tanggal 31 Mei 1945. Supomo mengusulkan 5 poin rumusan dasar negara, yaitu persatuan, unitarisme, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Kemudian terakhir, usulan rumusan Pancasila dari Soekarno. Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan Pancasila dari Soekarno berbunyi, pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno mengidentifikasi 5 prinsip dasar negara yang dinamai Pancasila. Kata Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip. Teman, sekarang saya akan menjelaskan tentang sila-sila Pancasila dan maknanya beserta dengan pengamalannya sehari-hari. Yang pertama, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ini berarti hubungannya dengan masing-masing kepercayaan. Pengamalannya adalah jangan mengganggu teman yang sedang beribadah, baik teman yang berbeda agama maupun yang seagama dengan kita. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini tentang keadilan. Pengamalannya adalah mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku-suku, keturunan, agama, dan sebagainya. Dalam persatuan Indonesia, ini berhubungan dengan toleransi. Contoh pengawalannya adalah saling bekerja sama dengan dan menghormati antar tetangga tanpa membeda-bedakan apapun itu. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya adalah menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalannya adalah membantu tetangga yang membutuhkan tanpa melihat status sosial. Sebagai tantangan dan upaya untuk menjaga kelestarian Pancasila. Yang pertama, ada berbagai macam tantangan. Satu, menguatnya individualisme. Yang kedua, meningkatnya fundamentalisme pasar. Yang ketiga, meningkatnya dominasi sistem hukum modern. Yang keempat, maraknya intoleransi. Yang kelima, mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Yang keenam, konflik sosial. Dan yang terakhir, ujaran kebencian. Adapun beberapa upaya yang harus kita lakukan, diantaranya menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan di berbagai jenjang. Yang kedua, menetapkan regulasi yang mendukung nilai Pancasila, misalnya kebijakan menghapus monopoli pasar. Dan yang terakhir, mempromosikan sikap cinta tanah air dan bangsa dengan menunjukkan kekayaan dalam negeri, baik dari budaya, teknologi, dan sumber daya alam. Keempat, kita masuk di Undang-Undang Dasar 1945. Pertama, saya akan menjelaskan sejarah singkat tentang Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai konstitusi tertulis melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945, tepatnya sehari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan Yokuritsu Zunbi Kyosakoi, yang beranggotakan 21 orang, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua dengan 19 orang anggota yang terdiri dari 11 orang wakil dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, dan masing-masing 1 wakil dari Kalimantan, Maluku, dan Sunda Kecil. Badan tersebut berbentuk PKI ditetapkan berdasarkan maklumat Gun Sekai nomor 23 bersamaan dengan ulang tahun Tenoheikai
pada 29 April 1945. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, Jepang membentuk PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Melansir dari situs Kemendikbud, sidang PPKI pertama dilakukan di Gedung Kiwo Sangi-in atau Gedung Pancasila. Sidang tersebut sebenarnya hendak diselenggarakan pada 16 Agustus 1945. Namun, sidang diundur sehari setelah Indonesia merdeka, yakni pada 18 Agustus 1945. Dalam buku pendidikan kewarganegaraan yang ditulis oleh Rosmawati dan Hanosai Mulkan, disebutkan bahwa hasil sidang PPKI pertama adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah terdiri dari pembukaan, 4 alinea, batang tubuh, ada 16 bab, 37 pasal, 65 ayat aturan utama, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan pertambahan. Dan terakhir ada penjelasan, baik penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Teman-teman, kita masuk di poin terakhir, yaitu poin bela negara. Saya akan menjelaskan bela negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sunarso. Pengertian bela negara menurut Sunarso adalah mengandung 4 esensial yang perlu dibela. Pertama, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Keempat, nilai-nilai dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menurut Darji Darmo Diharjo. Menurut Darji Darmo Diharjo, pengertian bela negara adalah dilaksanakannya doktrin keamanan yang nasional. Gunanya, untuk berusaha menciptakan sebuah sistem pertahanan keamanan nasional tersebut diharapkan mampu mengamankan serta menyukseskan perjuangan nasional pada umumnya. Ya, menurut Purnomo Yusgiantoro, pengertian bela negara adalah sebuah sikap perilaku masyarakat. Sikap tersebut dijiwai dengan kecintaan pada negara kesatuan Republik Indonesia. Hal itu berdasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ini adalah menurut Syahidin Basri. Pengertian bela negara menurut beliau adalah sebuah sikap, tekad, dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara. Tindakan tersebut dilakukan secara menyeluruh, terpadu, teratur, serta berkelanjutan, dilandasi dengan rasa cinta kepada tanah air. Selain itu juga, terdapat sikap kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran dalam berbangsa, kesaktian, dan juga kesetiaan kepada Pancasila. Yang memperkuat pertahanan nasional adalah menjaga ketertiban dan keamanan dimanapun berada, tidak membedakan etnis, ras, suku, dan budaya, serta menjaga dan mencintai alam. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.